Ngakak, Anies cemberut saat ditanya wartawan soal elektabilitas yang mentok nomor 3. Bandingkan dengan kemenangan Pilkada 2017, sorry, rakyat nggak bakal milih bapak politik identitas. Dan saya ingat Pilkada Jakarta, kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya? Bahkan seminggu sebelum Pilkada, kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa. Nah, kalau yang konsisten di sini kan sebenarnya Anies. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Mau deklarasi, tidak deklarasi, Ganjar ya ketiga aja. Kalau nama Ganjar Pranowo masih ada di urutan tertinggi calon presiden yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Hasil survei Ganjar Pranowo ada di angka 25%-an, di atas Prabowo yang ada di angka 18%. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menjawab soal elektabilitasnya di sejumlah survei politik yang selalu menempati urutan ketiga. Konsisten kok nomor 3 nis. Sejumlah survei menyebut elektabilitas Anies berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Meski demikian, Anies tetap optimistis dapat meraih kemenangan di Pilpres 2024. Anies juga mengklaim hasil survei tersebut masih mungkin berubah pada hari pemilihan. Dalam kesempatan ini, Anies juga menyinggung pemilu 2024. Menurut Anies, pemilu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan program pemerintah. Dikatakan, pemilu adalah momentum untuk melihat perjalanan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Oh, berarti Anies sudah siap kalah dong dari Ganjar? Sudah siap gigit jari karena kualitasnya tidak dapat menyaingi Ganjar dan Prabowo? Anies sepertinya sudah kena mental duluan, karena di beberapa survei yang telah merilis capaian elektabilitas, Anies selalu kalah telak dari Ganjar dan Prabowo. Seperti survei Polmark Indonesia, periode 23 Januari sampai 19 Maret 2023 menempatkan elektabilitas Ganjar di posisi teratas dengan 22,8%. Di posisi kedua, Prabowo Subianto 17,4%, Anies hanya menempati angka ketiga dengan elektabilitas 3,9%. Begitu juga dengan survei Indobarometer periode 12-24 Februari 2023. Ganjar di posisi pertama 30,3%, menyusul Prabowo 28,4% dan Anies di posisi ketiga 25,5%. Survei Poltreking Indonesia dalam publikasi terbarunya menempatkan Prabowo Subianto pada posisi teratas dengan 28,3%. Posisi kedua ditempati Ganjar dengan 27,5%. Kemudian Anies berada di posisi ketiga 19,3%. Lalu dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia 30 April 2023, elektabilitas Ganjar sebagai capres berada di posisi pertama dengan 34%. Prabowo di urutan kedua dengan elektabilitas 31,7%. Lagi-lagi Anies berada di posisi ketiga 25,2%. Sementara hasil survei Lembaga Survei Nasional LSN pada 25 April sampai 2 Mei 2023, Prabowo menempati posisi pertama 31,8%, Ganjar 18,6%, Anies tetap di posisi ketiga 18,2%. Dari sini sudah terlihat ya, bahwa Anies tidak bisa meraih hati masyarakat Indonesia dengan cara apapun. Kalau sudah begini ngapain ikutan nyapres di 2024? Udah pasti kalah kan? Kalah dengan Ganjar tentunya, yang bisa lebih meraih hati masyarakat Indonesia. Atau bahkan dengan Prabowo. Dibandingkan dengan Anies jika dihadapkan dengan permasalahan, Ganjar yang terlihat sat-sat saat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah lain, bukan mengedepankan emosi yang meledak-ledak, bukan juga yang diam atau malah hanya mengeluarkan teori saja tanpa tindakan. Siapa sih atau rakyat di bagian mana yang tidak suka sama pemimpin yang begitu responsif dan tanggap dengan permasalahan rakyat? Ditambah pula dengan kepedulian yang selama ini didapat rakyat dari beliau. Apa ada capres lain yang seperti Ganjar? Tidak, hanya Ganjar seorang. Bahkan Ganjar itu mampu membangkitkan semangat kader untuk memulai perjuangan, untuk saling bahu-membahu demi meraih kemenangan. Melihat hal yang seperti ini tentu akan membuat Anies semakin hari semakin merana. Udah mulai diabaikan oleh masyarakat karena kinerjanya yang gak becus. Hasil surveinya pun jeblok pula. Drama politik Anies segera temui titik terang. Anies akan kalah dan gagal jadi capres. Konsisten kok nomor 3 nis. Siap kalah ya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kader senior Nasdem mundur lagi. Koni Rahakundini Bakri muak pencalonan Anies. Pindah partai ke PDIP, Surya Paloh nyesel bukan main.
Ya mungkin yang dimaksud sama Ibu Koni itu sebetulnya sederhana saja. Ya maksudnya itu perilaku orang-orang di Partai Nasdem itu munafik Lur. Iya Lur, perilakunya munafik. Jadi di depan publik itu ya mereka ngomongnya yang tinggi-tinggi gitu Lur, yang terhormat, ngomongin soal kebangsaan sama kerakyatan. Tapi Lur, di belakang publik, di belakang layar, ternyata yang mereka omongin, yang mereka bahas nggak jauh dari urusan duit, urusan bagi-bagi proyek, urusan bagi-bagi duit gitu pokoknya lah Lur. Yang pasti ini adalah sebuah gerakan anak muda yang membanggakan. Dan saya percaya kalau PSI itu pada konsisten kepada nilai-nilai yang dipegang, kepada ideologi. Karena kita tuh sedang kehilangan partai yang punya ideologi. Anda harus jadi partai yang punya ideologi seperti satu partai lainnya. Saya nggak mau iklan. Yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Dengan hanya mengandalkan Nasdem, maka Anies bisa dibuang kapan saja saat Surya Paloh nggak membutuhkan. Misalnya nih, koalisi akhirnya setuju syarat-syarat yang diajukan Surya Paloh dengan sekian menteri kalau koalisi itu nanti menang. Anies itu bisa dibuang ke jalan. Demokrat sama PKS, kalau mereka akhirnya gabung sama Nasdem, bisa manyun berduaan karena ditinggalkan. Pakar Pertahanan KONI Rahakundini Bakri mengungkap sejumlah alasan mundur dari jabatan anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. KONI berkata, ia jengah setelah beberapa kali dianggap pindah ke PDIP oleh elit partai besutan Surya Paloh itu menjelang pemilu 2024. Anggapan itu muncul setiap KONI menghadiri undangan PDIP sebagai akademisi. Salah satu momen yang membuat KONI gerah adalah saat ia hadir pada perayaan hari ulang tahun ke-50 PDIP di Kemayoran 10 Januari 2023. KONI hadir mengenakan kemeja merah dan duduk di barisan depan. Saat acara masih berlangsung, beberapa elit Nasdem memprotes kehadirannya di acara itu. KONI menjelaskan ia hadir sebagai satu dari 5 akademisi yang diundang PDIP. Kemeja merah pun ia kenakan untuk menghargai tuan rumah. Ia juga ditegur saat membuat video menyemangati kader PSI. Video itu ia buat saat mampir di kediaman Akbar Faisal. Saat KONI datang ke tempat itu, Akbar sedang menerima kunjungan kader muda PSI. Video KONI pun viral dan sampai ke elit Nasdem. KONI menjadi bahasan di internal petinggi partai. Karena tak terima dicibir terus-terusan, ia melayangkan surat pengunduran dirinya. Setelah itu, ia langsung keluar dari berbagai grup petinggi Nasdem. Menurutnya, keputusan itu diambil karena sudah jengah dengan perlakuan tak adil di dalam internal partainya. Alasan lain KONI mengundurkan diri dari Nasdem adalah kecewa, masukannya sering tak dianggap. Salah satunya soal pencapresan Anies di Pilpres 2024. KONI telah menyatakan ketidaksetujuan usai Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan 3 nama baca pres. KONI berpendapat, Nasdem adalah partai besar dan harus mengusung kader sendiri. Usai mendengar masukan itu, Surya Paloh tetap jalan dengan pilihannya. KONI memutuskan enggan ikut deklarasi pencapresan Anies. Menurutnya, bukan soal Anies atau bukan Aniesnya, tetapi soal waktu yang terlalu dini dan juga tentang sosok non-kader. Pernyataan KONI itu dibalas sindiran oleh Waketum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Ia menilai KONI tak mengerti filosofi Partai Nasdem yang menyediakan ruang untuk semua anak bangsa. Nasdem memang telah berubah. Surya Paloh juga mulai egois. Ketidaksesuaian secara ideologis di dalam lingkungan berorientasi flying high playing chip yang terus semakin terasa, menjadikan banyak elit Nasdem termasuk KONI memilih hengkang dari Nasdem. Jadi Nasdem ini memang sudah tak sejalan dengan ideologi bangsa ini. Mendukung Anies salah satu bukti ideologi Nasdem perlu dipertanyakan karena rekam jejak Anieslah sebagai buktinya. Sebelumnya, jangan ditanya siapa saja yang mundur dari Nasdem. Banyak banget bro and sis. Nganesnya Paloh mau menarik diri dari mendukung Anies sudah nggak bisa. Mulai dari Zulfan Lindan, Siswono Yudo, Enggar Tiasto Lukita, KONI Rahakundini Bakri, Siti Rohmi Jalilah, Nilo Jelantik, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan ribuan kader di Kabupaten Wakatobi Sultra, 4 kader di Nusa Penida Bali, dan lain-lain. Padahal pemilu masih lama digelar, setahun lagi. Artinya tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada lagi kader Nasdem yang mundur. Dan kalau kader banyak yang mengundurkan diri, biasanya diikuti oleh pemilih yang juga pindah ke lain hati atau memilih partai lain, seperti para pendukung Ahok. Sudah bisa dipastikan tidak akan memilih Nasdem, karena ulah capres yang didukungnya itu Anies yang memainkan isu SARA, sehingga mantan Bupati Belitung Timur itu kalah. Jadi bagaimana menurut Anda?